Aplikasinya bagi kita sama. Hadapi kenyataan yang ada. Jangan tinggalkan Indonesia dengan segala problema yang ada di dalamnya yang dihadapi oleh Indonesia ini. Begitu syarat dengan banyak hal. Ke depan saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan banyak momen yang sangat penting di negeri ini. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, dilanjutkan lagi dengan pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Semakin tantangan lebih berat ke depan. Disinilah sebagai anak-anak Tuhan, momentum peringatan kenaikan Yesus Kristus ini kita maknai bahwa kita percaya Tuhan akan memampukan kita menghadapi semua tantangan ke depan. Dan bagaimana caranya? Ya kembali lagi, mari kita perkuat relasi dengan Tuhan dengan baik. Temukan gambaran Tuhan dari hari ke hari itu semakin jelas, jangan kabur. Dan jadilah pengikut Kristus itu yang benar-benar sejati. Dan tidak mudah tentunya. Yesus sendiri katakan syarat menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Jalani semuanya itu. Tantangan ke depan akan semakin tidak mudah bagi kita bersama. Khususnya ketika kita diperhadapkan dengan kasus-kasus intoleransi, penyebaran kebencian di mana-mana, menjadi suatu hal yang perlu kita dukung di dalam doa. Kekerasan-kekerasan yang bisa saja berpengaruh dampaknya dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi suatu hal yang harus kita pahami bersama. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Allah di atas, Allah Raja di atas segala raja, ya. Allah di atas segala Allah yang lainnya. Kenaikan Yesus Kristus ini semakin membuka mata dan pikiran kita bahwa kita tidak bisa sendiri dalam perjalanan kehidupan ini. Kita selalu butuh Dia. Sebagaimana yang para murid ya, terima kuasa dan Roh Kudus, itulah yang membuat mereka tidak lagi memikirkan diri sendiri. Mati pun tidak apa-apa. Karena mereka tahu bahwa mereka akan diterima oleh Bapa di surga. Yang penting pekerjaan pelayanan ini harus tuntas. Nah, karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita, bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berani menghadapi kenyataan ini? Ataukah justru kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan itulah yang membuat kita ragu untuk melangkah? Kita diingatkan melalui konteks bacaan kita pada hari ini. Para murid adalah saksi hidup melihat naiknya Yesus ke sorga. Dan itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa ada yang mengendalikan kehidupan ini. Ada yang menentukan nasib kita. Ada yang menyertai perjalanan kita. Dan tidak perlu takut untuk itu. Yang penting adalah bagaimana kita mau menyerahkan diri kita secara total di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar menjadi orang-orang yang percaya tanpa melakukan firman Tuhan. Menjadi suatu perenungan bersama di peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Kiranya Tuhan akan memampukan saudara-saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Di tengah-tengah ketidakadilan dunia ini, kegelapan dunia ini, setidaknya kalau kita belum memberikan kontribusi, mari doakan apa yang terjadi dalam dunia ini. Jangan abai, tetapi mari terus melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman dan